Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan seperti biasa oleh saya, Pager Ngalus ini akan menjelaskan untuk materi pertemuan kedua ya, grafik komputer 1. Teman-teman, mohon maaf, saya nggak bisa on cam dulu karena tadi OBS-nya error. Oke, langsung kita mulai ya. Jadi untuk yang pertemuan 2 kan kemarin kita sudah belajar untuk membuat objek primitif ya teman-teman. Di mana di situ kita udah belajar bikin titik, terus hingga menjadi garis, bahkan ada juga function yang poligon di mana setiap garisnya saling terhubung satu sama lain hingga membentuk suatu bangun datar. Nah, di sini ada lagi bentuk function yang lain selain tadi poligon nih. Saya mau kenalin disebut GL_triangles. Sesuai namanya, triangles berarti segitiga. Adalah 3 buah titik yang terhubung menjadi suatu segitiga dengan blok di tengahnya. Maksudnya apa? Jadi untuk membuat objek ini, intinya kita pakai 3 koordinat atau 3 vertex, karena bentuknya segitiga. Eh, yang blok di tengah, ya pastinya kalau kalian lihat segitiga kan bagian tengahnya terisi gitu kan. Nah, itu segitiganya gitu. Tapi kita cukup bikin 3 buah titiknya aja, nanti udah terhubung dan bagian tengahnya sudah akan terisi warna gitu. Nah, ini misalnya contoh dari function segitiga. Jadi kalian bisa lihat seperti biasa kita panggil void gambar dulu. Ini bebas terserah mau apa sebenarnya. Terus untuk membuat sesuatu kalau di OpenGL kan kita harus pakai bikin dulu baru end gitu kan. Awali dulu lalu akhiri, lalu diawali tinggal kita kasih nih yang yaitu triangles-nya karena kita mau pakai yang triangles. Nah, di sini kita pakai 3F. Kenapa? Karena untuk warna kan. Jadi warna kan RGB jadi 3. Terus F to float sebenarnya ini harusnya sih bisa kalian isi 1.0 gitu, 1.0, 0.0. Tapi dia masih bisa jalan ya. Bisa juga kalian ganti yang lain sih sebenarnya jadi 3i gitu kan. Kan ini tipe datanya. Terus untuk selanjutnya GL vertex nih. Vertexnya kita pakai 2. Kenapa? Karena kita cuma pakai 2 titik koordinat yaitu X dan Y. Terus I-nya ini karena integer, tapi kalau kalian mau pakai float, mau kasih koma di koordinatnya juga boleh. Di sini ada X1 ya 1, X2 ya 2, X3 ya 3. Jadi ada 3 titik semuanya. Terus di sini ada void display, tentunya ini untuk menampilkan hasil bangun data yang sudah kita buat yaitu segitiga tadi. Lalu di sini ada GL_quad. Jadi quad itu sesuai namanya atau segi 4. Jadi khusus kalau kalian mau bikin segi 4 kan kalau polygon tergantung ya kalian mau bikin apa yang pasti hasil akhirnya dia akan saling menghubungkan semua titiknya gitu kan. Kalau GL quad ya khusus dia bikin segi 4. Jadi dia akan melihat udah 4 buah titik belum nih, ada 4 titik. Oh, udah 4 titik ya udah nanti akan dihubungkan menjadi satu segi 4 dan dengan blok di tengahnya juga sama. Dan seperti biasa juga, ini selalu bikin dulu baru end dan selalu kita panggil dulu fungsinya void gambar gitu. Color pasti begini, tapi kalau misalnya kalian mau ganti colornya ya tinggal kalian ganti aja. Nanti abis ini saya bakalan tunjukin yang lain. Jadi untuk video yang kali ini karena saya nggak menampilkan wajah, jadi bisa lebih fokus ke teorinya ya. Nanti saya jelasin detail banget. Jadi untuk pertemuan 1, pertemuan 2 anggap saja di dalam satu video ini ada semua. Terus untuk vertexnya sama tadi pakai 2 juga. Kita pakai 2 dimensi karena kita mau bikin bangun datar. Jadi 2 dimensi. Kalau misalnya kalian udah masuk ke yang bangun ruang, baru kita pakainya 3 di sini. Dan integer aja, tapi bisa juga kalian pakai F tergantung kalian maunya apa. Dan 4 titik juga gitu kan. Terus ini tampilin. Oke, sampai sini. Tapi masih ada lagi yang mau saya tunjukin. Yaitu di sini ada struktur program OpenGL. Sebenarnya yang ini udah saya terangin ya waktu di pertemuan 1. Cuman nggak apa-apa, kita sekalian mengulang. Soalnya saya ngerasa kurang puas aja sih di video yang kemarin, makanya saya mau jelasin lagi. Jadi di sini pertama tuh kan kita harus masukin GLUT. Ya saya nggak tahu ya bacanya GLUT apa GLUT sebenarnya. Pokoknya kita kan harus masukin ini dulu kan. Dan ini jangan lupa kalau misalnya kalian yakin di awal, kalau yang saya pakai kan yang 3 ini nih. Bentar saya tunjukin ya. Saya escape lagi. Nih, kan kita pakai yang 3 ini. gl.h, glue.h, glut.h gitu kan. Nanti kalau misalnya kalian defaultnya ini bisa jalan, ya udah kalian pakai ini aja terus sampai akhir. Kalau ternyata masih ada yang error atau apa itu tuh pasti emang kurang di sini sih. Kalau selain codingan ya, maksudnya kalau codingannya ada yang salah ya iya error. Cuman kalau misalnya ada errornya tuh ternyata tulisannya ada glut-glutnya gitu,
Berarti di sini nih kalian kurang nambahin sesuatu karena yang saya lihat di codingan yang lain itu tuh bisa aja pakainya bukan ini. Jadi tergantung library-nya tuh pakai apa gitu. Gitu sih. Terus saya tunjukin lagi yang tadi udah kalian kasih tadi include-nya. Sekarang kalian bikin program grafiknya di sini. Di sini ada tulisan tick. Apa sih tick itu? Jadi nanti dia startnya tuh terserah tergantung di bagian mana gitu. Tick sama dengan 0. Ini kita langsung mulai. Pokoknya biasanya baru pertama kali mulai tuh kita kasih aja tick sama dengan 0. Nanti pas bikin bangun datar juga udah ketemu nih tick sama dengan 0. Nanti saya kasih contoh codingannya. Terus ini display seperti biasa untuk menayangkan. Makanya kan ada Windows yang keluar kan. Nah, itu di displaynya di situ. Lalu di sini untuk codingan utamanya. Makanya ada in main-nya. Di mana di codingan utamanya kita bisa memposisikan window-nya di mana, size-nya di mana nanti munculnya, dan title window-nya apa gitu ya. Oke, terus next. Ini waktu kemarin menggambar titik. Intinya kan sama semua nih, tinggal begin sama end. Dimana kalau titik ya berarti kita kan pakainya points. Artinya kan titik nih. Ya udah, kalian masukin aja titiknya berapa yang kalian mau. Ini kan cuma menghasilkan 3 titik yang berbeda doang. Dia nggak saling terhubung. Kalau mau saling terhubung gimana? Ya berarti pakai yang lines. Artinya garis. Dan itu kalian kasih nih 2 titik. Nggak mungkin dong kalian mau bikin garis yang terhubung tapi nggak ada titiknya gitu kan. Titiknya 1 kan nggak mungkin ada garis kan. Karena garis itu artinya seenggaknya minimal 2 titik. Nah jadinya untuk yang GL underscore lines, at least kalian harus pakai 2 titik gitu. Terus bedanya apa sama yang polyline gitu kan. Yang polyline atau line strip gitu. Itu tiap garisnya misalnya ini kalian mau bikin titik banyak nih, tapi dia tuh cuman dari A sampai Z gitu. Maksudnya dia nggak bakalan balik lagi A ke A lagi, jadi nggak berbentuk loop gitu. Kalau misalnya kalian pakai polyline, nanti dia bakalan saling terhubung satu sama lain gitu. Oke, misalnya ini GL begin, GL line strip. Nanti coba saya tunjukin. Terus, nah ini yang tadi polygon yang saling loop satu sama lain. Oke, terus dari sini nih kita tadi udah sih sebenarnya yang ini udah saya tunjukin, tapi ada tambahan juga yang di sini tuh ada segitiga kipas, triangle fan, ada juga segitiga jalur. Triangle strip ini bisa kalian coba sendiri codingannya ya. Nanti kalian ketik aja karena kan ya kalian tinggal tambahin titik gak sih ini sama ganti functionnya jadi strip atau jadi yang fan gitu. Yang persegi juga ada tambahan kalau kalian mau bikin persegi jalur yaitu GL quad strip. Ini juga sama, tambahin koordinatnya sama kasih functionnya yang GL quad strip. Nah ini buat yang kemarin bertanya ke saya tentang warna, nggak ngerti tentang warnanya gimana maksudnya. Kita warna kan RGB selalu 3 ya, jadi ini harus 3 terus, jangan sampai tato 2 gitu ya. Dan untuk 0, 0, 0 semua itu black, artinya kalau misalnya di kanannya, paling kanan ada 1, angkanya maksudnya berisi sesuai namanya RGB. Jadi red, green, blue. Makanya yang paling kanan blue gitu. Tengahnya berarti green sama nanti paling kirinya red. Nah, sisanya yang kayak gini, misalnya ada campuran 011 atau gimana itu pencampuran warna aja sih. Logikanya misalnya kalian nyampurin green sama blue. Ya berarti hasilnya jadi cyan ini kan. Terus kalian campurin red sama blue. Jadi hasilnya ntar magenta. Atau kalian campurin red sama green, hasilnya yellow. Sebenarnya saya nggak hafal sih ini, cuman kalian bisa explore aja lah. Oke, terus ini ada contoh juga untuk membuat bangun datar pakai quad strip. Pokoknya banyak codingan di sini, jadi kalian bisa nanti lihat dari video aja kalau misalnya mau coba. Atau nanti bakalan saya tunjukin juga. Terus kalau yang codingan nanti yang contoh programnya bakalan saya kirim juga ke ketua kelasnya ya. Tuh, kayak yang kalian lihat di sini nih, include-nya beda ya. Di sini kan glue ya, terus sama free glue. Terus kita manggil juga iostream-nya, math.h-nya, terus stdlib-nya gitu. Ini yang kemarin kalau kalian masih ingat bahasa C, kita pakai ini gitu. Cuman enggak lah. Saya sih pas jalanin pakai yang biasanya, cuman pakai yang include gl.h glue ini juga udah cukup sih. Misalnya saya mau jalanin di sini ada
eh, ada gel quartz bikin persegi warna magenta nih ceritanya. Warna magenta tuh kan tadi 101, red sama blue gitu. Terus saya kasih juga ukuran titiknya 4 biar agak besar, biar kelihatan, sama vertexnya nih. Jadinya nanti persegi. Tapi kalau kalian lihat titiknya, ini titiknya tuh nggak sama semua, nggak satu semua. Ini ada angka 2 sendiri. Jadinya hasilnya apa nih? Ini bukan jadi persegi lagi. Hasilnya jadinya nih. Jadi bentuk trapesium ya. Ya nggak sih? Ya ampun, saya ngeblank deh. Ya udah. Kenapa? Karena titiknya kalian bedain biar kelihatan. Tapi kalau misalnya kalian ganti satu lagi minus satu gitu kan, ini bakal jadi normal lagi kok. Terus kenapa nih ada segitiga? Karena dalam satu draw line ini yang sebenarnya bisa kalian ganti jadi gambar kayak apa kayak terserah kalian namanya apa. Ini kalian tambahin segitiga warna birunya gitu. Jadi ini sih yang kemarin saya bilang susah. Maksudnya jangan sampai ya titik kalian saling bersinggungan gitu loh. Karena takutnya nantinya gambarnya nggak sesuai yang kalian inginkan. Misalnya kalian mau bikin rumah, ada segitiga, ada kotak. Tapi kalau kalian lihat baik-baik, kan nanti segitiga sama perseginya tuh bakalan saling bersinggungan ya. Nah itu harus kalian perhatikan titik-titiknya, jangan sampai hasilnya nanti jadi saling nabrak atau gimana outputnya. Jadi kalian sesuaikan aja lah pas lagi ngasih vertexnya. Karena ini kan semua tentang vertexnya aja sih, gitu. Ini saya pakai gel triangles karena kita emang hari ini tuh fokus di quote sama triangles aja sih. Dan nanti dengan ini semua, bahkan kemarin kita juga udah belajar titik segala macem. Bahkan tadi kan ada yang strip-strip gitu kan. Itu kalian cobain aja codingannya, kalian explore, kalian terserah nanti buat ACT, kalian bikin apa aja yang kalian mau ya. Yang penting bentuknya bangun datar gitu. Warnanya pun terserah, tapi nanti untuk LA ya tinggal kalian logikakan saja gitu. Terus untuk yang display ya tinggal tampilin aja. Ini initialize sebenarnya sama juga sih kayak yang tadi juga kan initialize ini ada di main juga, jadi nggak apa-apa. Sama ini sih paling title di window-nya kalian jangan membuat bangun datar, kalian kasih aja nama sama npm kalian. Terus nama filenya juga udah saya tulis di websitenya ya. Paling gitu aja. Terus nih saya mau nunjukin juga deh modulnya. Sebenarnya modul tuh lebih lengkap jatuhnya, cuman kebanyakan teori sih sebenarnya. Cuman saya bakalan tetap scroll-scroll aja. Nanti kalau di videonya bisa kalian baca-baca, bisa kalian stop kalau misalnya kalian tertarik mau bacain gitu. Soalnya biasanya saya kayak gitu ngasih video, cuman yang kemarin tuh saya lupa karena kan saya ganti device gitu kan. Yang ini nggak saya, pokoknya ada yang nggak saya tampilin. Makanya sekarang dari pertemuan satu saya tampilin semua gitu. Nih, misalnya yang ini tadi bingung, window position buat apa, window size buat apa, kelihatan ya sekarang jawabannya. Color, of course warnanya. Terus ortho 2D nih, buat apa? Oh, dia mau mendefinisikan besarnya sistem koordinatnya. Range-nya berapa nanti? Jadi, kan kalau koordinat pasti ada pinggirnya dong. Nggak mungkin pinggirnya unlimited banget nih kalau buat yang akan ditayangkan di device kita. Makanya di sini ada Google Ortho 2D-nya nanti sampai segini maksimalnya gitu. Terus ini untuk bikin OpenGL-nya udah saya kirim juga sih filenya ke Wallace dan kita kan udah jalanin semuanya ya nggak, jadi nggak usah lagi. Terus menggambar titik juga udah. Ya, ini ada contohnya juga nih. Misalnya kalian kasih titik di X-nya 100, Y-nya 50. Jadinya di sini. Mana nih? 100 sama 50. X-nya 100, Y-nya 50, Y yang bawah ini gitu kan. Terus 100 sama 130. Oh yang ini. Terus X Y-nya 150, Y-nya 130 berarti yang kanannya. Kalian bayangkan aja gitu. Jadi ini tuh dianggapnya bagian paling kirinya itu yang nggak kelihatan di Windows atau mungkin di ujung Windows-nya itu nolnya gitu. Untuk output sih makanya kalian tuh kok pas lagi ngoding, coba aja bikin titik dulu. Jadi kelihatan gitu loh. Kalau misalnya kalian mau bikin segitiga, kasih 3 titik. Nanti kalau emang hasilnya taunya nggak sesuai pas di tengah atau nggak sesuai yang kalian mau, ya tinggal kalian ubah nggak sih angkanya gitu. Terus di sini ada juga fungsi untuk membuat titiknya. Ya tadi seperti yang saya bilang, ini tipe datanya I atau F, integer atau float. Integer itu bilangan bulat yang ada koma-koma, F itu float yang ada komanya. Terserah kalian mau gimana. Lalu untuk mengubah ukuran titik, kita juga bisa pakai perintah GL point size, ukuran titiknya.
Jadi yang tadi GL point size 4. Jadi nanti besar titiknya 4 kali 4 pixel gitu kan. Kalau misalnya nggak digunakan, nanti dia otomatis defaultnya itu 1 pixel, teman-teman. Terus ini kalau misalnya kalian mau bikin titik tapi ukuran sama warnanya beda, ya udah tinggal kalian tambahin dong. Berarti untuk warnanya GL color DF gitu kan. Kalau yang titiknya GL point size gitu. Semoga ini videonya nggak gagal karena saya udah jelasin panjang banget. Ntar outputnya kayak gini. Ini bisa kalian coba ya. Terus misalnya untuk menggambar garis. Kalau misalnya kalian mau bikin garis, bisa kalian kasih GL line width buat tebal garisnya. Kalau yang tadi kan points, otomatis titiknya. Sekarang kalau mau garisnya pakai GL line width gitu ya. Terus ini fungsinya ya pakai lines. Jadi dia tuh saling terhubung dua titik ini. Kalau pakai lines, kalau pakai points nanti nggak ada tarikan garisnya gitu, cuma titik-titik doang. Ini ada function untuk menggambar garis juga. Bahkan ada contoh codingan kalau misalnya kalian mau bikin efek hujan, bla bla bla. Nanti ini kalian lihat sendiri ya. Oke, coba saya scroll dulu. Tuh nanti hasilnya gitu. Bahkan biar kan hujan nggak kayak gini banget ya. Ada kayak efek geser gitu kan. Jadi ada derajatnya gitu. Itu bisa kalian ubah lagi vertexnya biar nggak lurus. Jadi kalian bikin misalnya yang atas titiknya tuh yang di sini, yang bawah titiknya yang di sini. Jadi miring-miring gitu. Terus untuk membuat polyline, ya polyline kalian tahu sekumpulan garis yang terhubung satu dengan yang lainnya hingga membentuk sebuah objek gambar. Jadi contohnya nih, jadi garisnya lebih dari satu. Dia otomatis akan menghubungkan ujung sini dengan ujung yang ini gitu. Jadi nggak kepisah lah. Kalau misalnya kalian mau bikin 2 garis atau berapa garis itu kalian pakai polyline. Jangan pakai yang lines lagi. Karena untuk di OpenGL tuh udah dibikinin semua functionnya gitu. Udah disiapin, kalian tinggal pakai aja dan sesuaikan jumlah titiknya gitu. Terus yang polygon baru tuh yang antar garisnya nanti saling terhubung sehingga membentuk suatu bangun. Jadi sebenarnya pakai yang polygon aja udah membentuk sesuatu. Jadi nggak harus kalian pakai triangle buat bikin segitiga. Kalian bisa pakai polygon juga. Bahkan semua bangun deh bisa pakai polygon sebenarnya. Gitu. Ini tadi warna udah. Ini contoh buat grid udahlah. Terus untuk yang hari ininya, intinya kita kan buat hari ini tuh bikin bangun datar, terutama ya fokus ke perseginya sama segitiga. Udah itu terserah kalian mau bikin apa aja. Tapi intinya sih untuk definisinya, definisi objek grafik 2 dimensi adalah sekumpulan titik-titik 2 dimensi yang dihubungkan dengan garis lurus. Entah kita pakai polyline, polygon, atau bahkan kurva yang secara komputasi nanti dinyatakan sebagai array 1D atau linked list. Karena kemarin sih saya ingat banget tuh, saya nunjukin secara struktur datanya ya. Jadi sebenarnya untuk yang kita bikin sekarang pun bisa aja berupa data gitu kan. Bisa berupa satu dimensinya, linked list gitu. Karena emang grafik itu kan, grafik komputer tuh berawal dari data gitu. Jadi kebutuhan kita dari data kita visualisasikan, entah jadi bangun apa bentuknya gitu kan, atau bahkan kurva. Bahkan nanti di pertemuan ketiga kita masuk namanya transformasi. Jadi nanti bisa mulai tuh ada fungsi-fungsi matematika, jadi siap-siap aja. Terus ini misalnya contohnya kita mau mendefinisikan titik 2 dimensi. Nah, pakai apa sih? Ini bakalan ada keluar di TP apa LP ya? Tadi sih saya masukin soal ada ini nih. Point 2D underscore T. Nanti jawabannya yang itu ya. Karena ya sesuai lah kan kita mau mendefinisikan struktur dari titik 2 dimensi. Ya pakainya yang 2 dimensi dong poinnya. Jangan titik yang 3 dimensi kan salah ya. Gitu. Terus kalau mau mendefinisikan struktur warna, ya kita pakai color underscore T. Gitu. Ini jadi nanti hasilnya gini. Ini juga ada contoh sintaks-sintaks yang lain. Tuh, tadi kata saya kalau misalnya yang pakai struktur data, struct gitu kan, warna terdiri dari 3 elemen, warna RGB, ya ini kita udah tahu. Ini juga udah tahu kalau pakai yang float. Ini definisi objek ini dapat dituliskan pada function userDraw secara langsung dengan menyatakan sebagai array dari titik 2 dimensi. Misalnya kita tulisnya point 2D underscore T shape 1000 gitu kan. Atau kita juga bisa misalnya nyatain shape-nya bunga, kita mau bikin bunga. Kita kasih kayak gini. Jadi dari situ nanti kita bisa bikin apa aja gitu kan. Ini kan buat mendefinisikannya aja. Gitu. Terus polyline. Ya, ini kita udah tahu. Ini
kalian coba baca aja deh, soalnya ini udah kompleks banget. Bahkan kalau kalian lihat di sini kita pakainya for. Jadi ini tuh bagaimana cara kita bikin tanpa yang tadi gitu. Kalau yang tadi kan kita simpel banget ya, tinggal kasih vertex-vertex doang. Ini kalau kita mau manual tuh. Jadi kalian lihat titiknya pun manual, kita yang definisikan gitu. Ini juga gradasi poligonnya, terus membuat objek secara langsung. Kayaknya ini yang kita udah belajar sih, yang udah secara langsung. Jadi langsung vertex-vertexnya aja yang kita sebut gitu. Jadi untuk manggil sintaksnya sih beda-beda tuh. Hasilnya nanti gini jadi bintang gitu. Yang atas bunga emang, cuman kalau yang bawah ini contoh untuk yang bintang nih. Yang kotak ini gitu. Terus saya mau scroll lagi. Maaf ya videonya panjang. Nah, ini sebenarnya terserah sih kalian mau nonton sampai akhir apa enggak. Cuman kalau mau belajar buat ujian ya udah boleh. Ini misalnya mau bikin prosedur yang lebih susahan dikit ya, sampai prosedur. Tadi saya bilang ada fungsi matematika, sebenarnya nggak gitu juga, cuman ya sesuai namanya kalau kalian mau bikin circle, bikin lingkaran, berarti kan kita harus tentukan juga mau jari-jarinya berapa, terus nanti derajatnya juga untuk dia membentuk lingkarannya gitu. Bahkan esrat misalnya radiannya gitu, jadi ya agak lumayan. Tuh. I kali 3,14 per 180. Ya ini rumus doang sih. Makanya kemarin saya juga udah bilang, ini emang kalau misalnya yang fokusnya ke machine learning, bisa nih kalian buat machine learning atau visualisasi sebuah data dengan OpenGL gitu. Atau kalian punya data apa, udah kalian olah nih lewat machine learning. Nanti outputnya biar menarik kan kalau machine learning cuman secara akurasinya, oh ternyata komputer udah bisa nih. Terus kalian tampilin deh secara visualisasinya juga, jadi kelihatan semua gitu kan. Tuh ini buat lingkaran, terus tadi yang saya bilang persamaan matematik, ini udah kompleks banget sih. Kalau kalian nggak, kok kalian ACT-nya tinggal bikin aja, terserah kalian mau bikin apa kek. Yang penting bentuknya bangun datar dan warnanya beda-beda dan ada nama NPM-nya biar kelihatan. Oh ini nih, ini juga kepake nih, animasi 2 dimensi. Kalau kalian mau bikin animasi, pertama misalnya membuat objek grafik 2 dimensi menjadi bergerak, terus animasi yang dilakukan adalah memindahkan posisi gambar, lalu pada sistem koordinat kartesian, animasi akan berefek gerakan linear. Jadi translasi, kalau untuk koordinat polarnya, itu gerakan berputar atau rotasi. Lagi-lagi matematika ya, pas kalian tingkat 2 ini udah belajar, pembuatan animasi 2 dimensi memiliki langkah sebagai berikut. Jadi di main-nya, di codingan utama kita, ditambahkan fungsi glad idle func display sebelum fungsi glad display func display. Lalu pada awal fungsi user draw, ini sebenarnya terserah namanya nggak user draw, terserah kita mau namain apa, ditambahkan perintah tadi nilai tick. Jadi kan awalnya kita pasang ticknya sama dengan 0. Nah kalau di sini kita kasih tick plus plus, jadi nanti nilai ticknya bertambah lagi. Lalu tambahkan nilai tick ini pada nilai variabel dasar pembuatan grafik. Jadi misalnya awalnya di titik mana, itu kan tick sama dengan 0, nanti berubah nih posisinya. Jadi tambah 1, tambah 2, tambah 3, tambah 4 gitu. Nanti itu aja sih untuk pertemuan 2. Pertemuan 3 kita bakal belajar transformasi 2 dimensi OpenGL. Ya, secara transformasinya nanti. Oke, teman-teman, gitu aja dari saya. Mohon maaf videonya kelamaan. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.